Di awal episode berlangsung, terdapat seorang bocah yang sedang dikejar oleh sesuatu, berupa seekor hewan yang telah bermutasi menjadi begitu ganas. Di sisi lain, para prajurit berusaha sekuat tenaga buat bertahan hidup dari serangan hewan mutasi itu. Beralih ke si bocah, ketika dia sedang ingin dimakan oleh hewan mutan, tiba-tiba dari arah lain, muncullah salah satu orang yang mulai menghabisi mutan tersebut dan menyelamatkan si bocah. Setelah selesai mengobati, barulah kita dikasih tahu nama dari si bocah, yaitu bernama Dota. Sedangkan si penyelamat bernama Silo. Nah ternyata mereka berdua ini merupakan seorang rekan yang ditugaskan buat menghentikan para makhluk mutan, yaitu Fairy, di mana dijelaskan oleh Silo bahwa para Fairy ini sudah terkena sebuah kutukan dari Raja Iblis yang sebentar lagi bakalan menyebar ke sekitaran hutan ini. Dan perlu ditambahkan lagi, jika misi yang diberikan oleh atasan mereka adalah harus menahan para Fairy sekitar 5.000-an. Namun walaupun cukup beresiko, tapi karena misi kali ini hanya bisa dilakukan oleh mereka berdua, ya mau gimana lagi. Di tengah sedang bersiap-siap, si Silo pun mulai menyadari bahwa ada suatu barang yang telah dicuri oleh Dota, dan rupanya itu adalah peti mati. Sontaklah, Silo pun mulai meminta kejelasan mengenai peti mati ini kepada Dota. Apalagi peti ini malah ada isinya di dalam. Mendengar hal itu, Dota pun menjawab bahwa benda yang ia bawa ini mungkin saja bakalan berguna nanti di perjalanan. Yang membuat Silo pun tak habis pikir dengan rekannya ini. Kemudian, ketika mereka mau ngebuka isi dalam peti itu, secara mengejutkan, ada seonggok jasad seorang gadis pirang yang telah dihiasi dengan begitu baik. Melihat jasad tersebut, membuat Silo baru menyadari kalau gadis yang ada di dalam peti mati ini merupakan sesosok dewi yang akan menjadi senjata untuk melawan Raja Iblis. Ya, karena para dewi adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Di tengah perbincangan, terdengarlah suara dari arah jauh yang ngebikin mereka berdua pun mulai menuju ke sumber suara. Dan terlihatlah beberapa prajurit tadi yang mulai terpojok oleh para Fairy. Nah, sebelum si Silo bakal menolong para prajurit, tiba-tiba dia disapa oleh Dewi berambut pirang tadi, bernama Teorita. Lalu mulai mengatakan, jika Silo bakalan menjadi kesatrianya. Itu dikarenakan perkataan si Silo yang ingin menolong seseorang. Namun bukannya menjawab dengan baik, tapi malah bilang seperti ini, bahwasanya dirinya sangat amat benci dengan Dewi. Sembari terus melesat cepat, menyusul para prajurit yang sedang kesusahan. Di tengah Silo yang sedang terpojok, untungnya si Dota masih sempat buat menembak para Fairy. Seketika membuat Silo terselamatkan, lalu mulai melanjutkan pertarungan. Di malam harinya, ketika salah satu prajurit mau menghampiri MC kita yang sedang kelelahan, tiba-tiba dia pun mulai ngeh akan lambang di lehernya si Silo. Mengatakan, jika engkau adalah seorang pahlawan yang terpidana, terlebih lagi, kenapa bisa si Silo berada di sini? Tapi perkataan itu justru tidak digubris olehnya. Malahan ia meminta para prajurit untuk segera kabur saja dari sini. Sebelum para gerombolan Fairy berdatangan, jelas saja si prajurit tak mau dipeduliin ama seorang pendosa kayak si Silo. Di tengah sedang adu mulut, tiba-tiba sebuah panggilan pun masuk lewat segel komunikasi di leher mereka. Dan mengatakan jika terjadi masalah besar dari arah lain, yang dimana para prajurit dari unit utama sedang mulai bergerak ke arah kutukan Raja Iblis. Nah, lalu apa alasan dibalik semuanya? Ya, jelas itu untuk menghentikan invasi dari kutukan ini. Kemudian, si Silo ingin menanyakan ke prajurit soal komandan mereka. Apakah ia tak memerintahkan para prajurit buat mundur? Lalu tak lama kemudian, si Silo pun mulai menyadari bahwa para pasukan ini sudah merencanakan semuanya sedari awal. Dan ya, hal itu pun dibenarkan oleh mereka. Mengatakan jika hal ini telah diputuskan oleh Komandan Kivia. Bahkan juga, mereka dengan senang hati bakalan mempertaruhkan nyawa mereka bersama dengan komandannya itu. Hingga tak lama berselang, si penelepon pun mau menambahkan sesuatu. Jika lebih dari separuh para prajurit yang terbunuh, maka operasi Dota dan Silo di unit pahlawan dinyatakan gagal. Dan untuk konsekuensi dari hal tersebut adalah disiksa secara bertubi-tubi, tanpa bisa mati sedikit pun. Nah, karena Silo udah mengerti akan hukumannya,
Barulah ia meminta Venetim untuk memberinya lokasi para prajurit dari unit utama itu. Dan ya, si Venetim pun mengatakan, jika para prajurit itu sedang membentuk formasi di titik penyeberangan sungai kedua, yaitu di tepi sungai Purcell. Nah, sebelum mereka bertiga bakalan pergi, Silo pun mengatakan ke prajurit bahwa kalian semua harus segera kabur dari hutan ini. Beserta ia yang akan protes kepada Komandan Kivia itu, karena telah melakukan tindakan nekat untuk mengalahkan Raja Iblis. Di sisi lain, para unit utama sedang menunggu kemunculan para Fairy. Hingga tak lama kemudian, salah satu pengawas pun melapor jika segerombolan Fairy itu ingin menuju ke arah mereka semua. Yang ngebikin seluruh pasukan pun auto bersiap-siap dengan senjatanya masing-masing. Lalu setelahnya, Komandan Kivia pun memerintahkan mereka buat mulai menyerang. Di tengah para Fairy yang mulai memasuki benteng pertahanan, si Kivia pun meminta mereka untuk menyerang makhluk itu dari jarak dekat, sehingga pertarungan pun terus berlanjut. Di sisi lain, si Silo sedang memantau pertarungan antara Fairy dan para pasukan dari arah jauh. Lalu mengatakan, jika makhluk itu pasti mengambil jalan memutar. Terlebih lagi Raja Iblis yang sedang mengendalikan para Fairy ini, mempunyai akal dan bertindak strategis. Tapi sebelum dia akan ikut berpartisipasi ke medan perang, tiba-tiba si Silo tak melihat adanya Dota di sekitar sini. Namun, ada sebuah kertas di bawah lantai yang bertuliskan jika dirinya bakalan mencuri barang berharga milik para kesatria. Jelas saja si Silo begitu kesal. Apalagi tuh anak malah main kabur-kabur aja. Nah, daripada mikirin si Dota, lebih baik dia cepat-cepat pergi menuju ke medan perang. Setelah selesai ngebantai seluruh kawanan Fairy, dia pun dihampiri oleh Komandan Kivia, hanya ingin menanyakan bahwa siapakah dirimu. Terlebih lagi si Silo malah ngebawa Dewi Teorita yang seharusnya ada di tangan para unit pengangkut. Tapi sebelum si Kivia ingin tahu lebih banyak, si Silo pun memintanya buat segera berhati-hati. Dikarenakan Raja Iblis sudah mulai beraksi di balik hutan tersebut, yang dinamai sebagai Augogi. Di tengah mereka semua yang sedang terdesak, si Silo pun memerintahkan seluruh unit utama untuk segera mundur dari sini. Dikarenakan dia sudah mendapatkan perintah tersebut dari atasan. Mendengar hal itu, membuat Kivia pun menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya ini adalah seorang pahlawan terpidana bernama Silo. Lalu tak lama kemudian, sebuah serangan pun mulai dilancarkan oleh Raja Iblis itu, yang mengakibatkan para prajurit seketika terbunuh satu persatu. Di saat Silo tengah putus asa melihat kondisi orang-orang yang tergeletak tak bernyawa, disitulah Teorita meminta kepada Silo untuk menjalin kontrak dengannya. Ya, walaupun sempat menolaknya, tapi karena tidak ada cara lain, barulah si Silo mau menjalin kontrak bersama. Hingga akhirnya kontrak pun selesai dijalankan. Dan tanpa pikir panjang, mereka berdua pun mulai melakukan aksinya. Selesai menancapkan pedang sakti itu ke arah Raja Iblis Augogi, barulah mereka segera menjauh dari sana, supaya bisa berlindung terlebih dahulu dari ledakan yang begitu dahsyat. Tapi tanpa mereka duga, si Iblis Augogi ternyata bisa meregenerasikan tubuhnya lagi. Sehingga ia berkesempatan menyerang mereka berdua di sana. Ketika si Silo udah mulai siuman, tiba-tiba muncullah Dota di hadapan Teorita dan Silo, menanyakan hal apa yang sedang dilakukan oleh rekannya ini, sambil membawakan semacam alat pemusnah gitu.
Nah, karena ada barang yang ia kenal di sini, membuat Silo pun mulai mengatur daya hancurnya menjadi maksimal. Dan sekiranya sudah mentok, barulah ia segera melemparkan benda ini ke arah Raja Iblis Durjana itu. Dan ya, tubuh dari Iblis Augogi pun hancur sehancur-hancurnya. Beserta dengan para Feri yang tidak lagi terpengaruh oleh kutukan dari Raja Iblis. Hingga tak lama kemudian, Komandan Kifia dan pasukannya pun segera meminta Silo untuk menyerah. Dikarenakan telah menculik Dewi hingga sampai menjalin kontrak dengannya. Dan hal itu merupakan sebuah kejahatan bagi pahlawan seperti Silo. Namun jelas saja, Teorita tidak percaya bahwa kesatrianya adalah seorang penjahat. Nah, agar Dewi yang satu ini mau percaya kepada dirinya, barulah Kifia mengatakan fakta mengejutkan jika Silo ini udah pernah membunuh para Dewi sebelumnya. Dan sekarang, kita bakalan flashback sebentar ketika si Silo mau dikenakan hukuman di dalam pengadilan. Di sana, sang hakim ingin membacakan beberapa laporan terkait insiden malam itu kepada Silo. Apakah kau yang memimpin pasukanmu untuk mengalahkan Raja Iblis bernomor 11? Dan Silo pun membenarkannya. Nah, lalu si hakim pun mulai mengatakan, jika gara-gara Silo yang membawa Dewi serta mengalahkan Raja Iblis tanpa izin, membuat pasukanmu mengalami kerusakan yang cukup besar. Mendengar laporan tersebut, si Silo pun membantahnya, mengatakan jika dia sudah mendapatkan perintah resmi dari para utusan berkuda. Namun jelas, hakim tidak percaya dengan argumen tersebut. Mengatakan, jika Silo bertindak gegabah demi bisa mendapatkan prestasi, serta para unit yang dipimpin oleh si Silo selalu dikenal sebagai pasukan yang suka ambil keputusan sepihak. Lalu menambahkan, jika Silo juga telah banyak melanggar peraturan. Salah satunya adalah membunuh Dewi Senerva. Mendengar hal itu, membuat Silo pun mengakui pembunuhannya tersebut. Wah, makin ricuh dong orang-orang yang ada di sana. Mengetahui jika si Silo adalah pelakunya. Tapi bukan berarti dirinya sengaja membunuh Dewi Senerva itu. Melainkan pada saat di medan perang, Senerva terlihat sangat sekarat, gara-gara terlalu banyak menggunakan kekuatannya. Lalu supaya sang Dewi tidak terkena kutukan Raja Iblis, mau tak mau dia harus mengakhiri penderitaannya. Selesai bercerita, sang hakim sekali lagi tak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Silo barusan. Mengatakan, jika Dewi yang tercemar oleh kutukan Raja Iblis bisa dikatakan sebagai fitnah. Sontaklah si Silo menjawab bahwa tidak ada yang lebih bahaya daripada Dewi yang tercemar oleh kutukan Raja Iblis. Dan ada kemungkinan Raja Iblis terlahir dengan kekuatan para Dewi. Nah, karena si Silo selalu membicarakan Dewi terus-terusan, membuat salah satu orang yang ada di atas sana mulai meminta sang hakim untuk mencabut hak bicaranya. Dan ketika Silo sudah dibungkam oleh para pengawal, tiba-tiba dia mulai menyadari sesuatu terhadap orang-orang di pengadilan ini. Mengatakan jika semuanya telah direncanakan oleh mereka sedari awal. Lalu bersumpah akan membunuh orang-orang yang telah menjebak dirinya, Dewi Senerva dan para pasukannya. Selesai dengan kilas balik tersebut, kita diperlihatkan Dewi Teorita yang hendak membangunkan si Silo di dalam tendanya. Dan ketika sudah bangun, Silo pun mulai keheranan. Mengapa Teorita masih di sini? Padahal si Dewi sudah tahu identitasnya sebagai pahlawan yang tak berperasaan. Mendengar perkataan tersebut, Teorita pun lantas mengatakan, jika dia tak menganggap Silo seperti itu, pasti Silo punya alasan tersendiri di balik tindakannya tersebut. Di tengah percakapan di antara keduanya, tiba-tiba Silo pun mendapat panggilan dari Venetim, lalu menjelaskan, jika kita di unit pahlawan mendapatkan misi baru kali ini. Mendengar hal itu, si Silo pun tanpa pikir panjang langsung bersiap-siap untuk pergi. Di sisi lain, terlihat Kifia yang sedang membaca isi kertas, berisi tentang pengangkutan Dewi ke-13 alias Dewi Teorita yang tertunda, serta mendapatkan perintah untuk menaklukkan tambang Zewangan. Selesai membaca, si atasan meminta Kifia dan pasukannya untuk pergi ke tambang itu, dikarenakan di sana telah tercemar oleh kutukan Raja Iblis. Lalu menambahkan, jika para unit pahlawan sudah dikirimkan untuk membantu mereka. Nah, karena semuanya sudah jelas, Kifia pun segera berangkat. Malam pun tiba. Terdapat si Silo beserta rekan-rekannya sesama pahlawan sedang menikmati api unggun sebelum berangkat menuju ke lokasi yang ditentukan. Dan di sini, kita akan diperkenalkan beberapa karakter baru. Yang pertama ada Norgel,
seorang mantan teroris yang menganggap dirinya sebagai raja. Lalu yang kedua ada Tatsuya. Ya, walaupun Silo tidak tahu apa dakwaannya, tapi yang jelas dia adalah seorang veteran. Yang entah kenapa, dia kelihatan kayak orang yang setengah sadar. Itu karena bagi para orang yang mendapatkan hukuman, yaitu menjadi pahlawan, akan mulai terkikis ingatannya sedikit demi sedikit jika pahlawan itu melakukan kesalahan. Dan akan bernasib sama seperti Tatsuya sekarang. Besoknya, mereka semua pun mampir terlebih dahulu ke sebuah kampung untuk beristirahat sejenak. Dan di sana, para warga tampak tak menyukai kehadiran sang pahlawan di desa ini. Bahkan ketika si Silo ingin meminjamkan alat penggali, salah satu wanita yang ada di sana mulai berkata, kalau semuanya sudah terlambat, sembari pergi meninggalkan Silo di depan toko. Dan waktu Silo ingin meninggalkan toko, seorang gadis kecil tiba-tiba memanggilnya, lalu menunjukkan arah menuju ke tambang Zewangan, serta ia yang curhat mengenai ayahnya yang tak kunjung pulang untuk menghadiri ulang tahunnya. Tapi Silo yang mendengarnya merasa bodoh amat dengan cerita itu dan melanjutkan perjalanannya kembali. Kemudian mereka semua pun pada akhirnya sampai ke lokasi pertambangan. Lalu mulailah mereka menjalankan misinya, yaitu menggali jalur untuk para kesatria suci. Nah, karena si Venetim adalah komandan unit mereka, mau tak mau dia harus terus berada di kota dan berpamitan kepada Silo, Tatsuya, Norgel, dan Teorita. Di dalam sana, tampaklah mereka yang sedang menggali bebatuan. Seolah-olah para pahlawan ini sedang menggali kuburan mereka sendiri. Hingga tak lama berselang, penggalian tersebut mulai menembus ke sebuah terowongan yang luas, yang ternyata diisi oleh para feri di sana. Dan tak pakai lama, mereka pun segera menyerang. Setelah menyelesaikan para makhluk terkutuk itu, Norgel pun meminta mereka untuk beristirahat terlebih dahulu di tempat ini, sebelum melanjutkan penggalian lagi di keesokan harinya. Di tengah mereka yang sedang makan-makan di sana, tiba-tiba alat pendeteksi milik si Norgel mulai memberi sinyal bahaya. Lalu terdengar bahwa ada yang meminta pertolongan dari alat tersebut, yang ternyata itu adalah para kesatria suci. Di sisi lain, terlihat Kivia dan yang lainnya tampak begitu kesulitan dalam mengurusi para feri ini. Apalagi segel suci yang ditaruh di sana malah hancur oleh para makhluk itu. Kemudian, si Silo beserta rekan-rekannya pada akhirnya sampai ke tempat penyerangan. Nah, karena Silo nggak mau misi kali ini gagal, gara-gara ada salah satu dari kesatria suci yang kehilangan nyawa, meminta komandan Kivia untuk memberinya perintah. Dan karena tidak ada pilihan lain, Kivia pun memerintahkan mereka untuk membantu para pasukannya. Yuki, waga okokuro. Setelah meratakan semuanya, mereka pun tak menyangka kalau manusia-manusia ini bisa berubah menjadi feri ketika terkena kutukan Raja Iblis. Hingga di saat lagi tenang-tenangnya, si Silo tak sengaja melihat ada manusia di balik kotak barang, sedang merasa ketakutan yang begitu berlebihan. Melihat hal tersebut, Norgel pun meminta semuanya untuk membantu warga sipil ini. Namun jelas, Kivia menolak hal itu. Dikarenakan tujuan kita sedari awal bukanlah menyelamatkan para warga, melainkan menaklukkan tambang ini. Sontaklah Norgel begitu marah. Apalagi mereka yang malah mengabaikan warga sipil yang masih terjebak di dalam. Tapi di sini, Silo mencoba menenangkan rekannya ini. Mengatakan, jika kau membangkang seperti itu, maka kau bisa saja dibunuh. Di saat sedang ricuh-ricuhnya, si Silo pun mulai menyadari sesuatu ketika melihat wajah dari Teorita. Mengingatkannya akan anak kecil di kampung saat itu. Yang seketika itu juga, Silo pun menawarkan dirinya untuk menyelamatkan para warga sipil. Dan jika dia dan rekannya tak sempat buat kabur, maka kaburlah kalian hidup-hidup. Lagi pula jika gagal pun, akan tetap dibikin mati juga. Lalu untuk sang dewi kontrak, yaitu Teorita, bakalan Silo titipkan terlebih dahulu kepada para pasukan. Dikarenakan dia nggak mau membuat dewinya ikutan terkubur hidup-hidup. Lalu si Silo ngebacot lagi.
kalau dia sejujurnya tidak peduli terhadap warga sipil yang terjebak itu. Namun karena dia merasa jengkel untuk saat ini, apalagi atasannya yang mengusulkan rencana ampas, serta orang yang bahagia atas kematian dirinya. Dan oleh sebab itulah, dia sudah membulatkan tekadnya untuk pergi sejauh yang ia bisa. Di sisi lain, kita ditampakin para warga yang sedang menahan para feri yang ingin menerobos masuk ke dalam sana. Di saat mereka sudah tak punya harapan lagi buat selamat, tiba-tiba Silo dan rekannya berhasil menangani makhluk itu tepat waktu. Dan mulailah mereka bantai-bantai di sana. Selesai dengan bantai-bantainya, para pahlawan beserta warga ingin istirahat terlebih dahulu. Sebelum mereka semua bakalan melanjutkan perjalanan untuk keluar dari gua ini. Di tengah hal itu, si Norgel sedang membuat segel suci ke alat-alat yang akan dipakai oleh warga nanti. Supaya mereka bisa menyerang para feri itu bila ketemu. Beberapa waktu kemudian, di mana dilihatkan, ada salah satu dari warga yang kita sebut sebagai Rio, tengah berbincang bersama dengan Silo di depan tenda. Nah, di sepanjang pembicaraan tersebut, si Rio mulai menceritakan tentang kenapa dia dan yang lainnya bisa terjebak di sini. Jadi pada awalnya, para pekerja ini berjumlah 50 orang. Namun ketika semuanya sedang tertidur, salah satu dari mereka berkata, jika dia mendengar suara dari arah gua yang tercemar itu. Dan di saat itulah, salah satu dari mereka menghilang entah kemana. Lalu kembali dengan wujud yang telah berubah sepenuhnya menjadi feri. Dan oleh karena itulah, mereka yang masih normal, tak ada pilihan lain selain membunuh mereka yang telah terkontaminasi. Keesokan harinya, si Norgel mulai mengumpulkan semua orang di sana untuk melanjutkan perjalanan mereka menuju pintu keluar. Namun pas ingin berangkat, tiba-tiba sebuah goncangan pun terjadi. Lalu muncullah para feri dari dalam tanah, mencoba untuk menyerang mereka yang ada di situ. Namun untungnya, mereka masih bisa menghandle ini semua. Walaupun serangan itu cukup dadakan bagi mereka. Lalu kemudian, si Norgel memberikan motivasi kepada semua pekerja bahwa kalian telah berjuang melewati banyak cobaan demi bisa menopang negeri ini. Nah, oleh karena itulah, kalian tidak boleh takut untuk sekarang ini. Seketika mendengar itu, para pekerja pun mendapatkan semangatnya lagi untuk keluar dari sini. Tapi baru saja mau bernafas lega, tiba-tiba para feri bermunculan lagi, membuat mereka yang masih belum pulih terpaksa harus mengalahkannya. Ketika Rio bakalan dimakan oleh makhluk itu, tanpa diduga muncullah serangan tak terduga dari arah lain. Dan rupanya itu adalah si Teorita. Sontaklah Silo begitu kaget mengetahui jika Teorita malah datang ke sini walaupun udah dilarang sama dirinya sendiri. Dan tak lama berselang, para makhluk ini kembali melancarkan aksinya. Dan mau tak mau, mereka pun harus melakukannya lagi. Nah, di tengah hal tersebut, tiba-tiba sebuah gelombang suara mulai mengganggu telinga mereka semua. Yang ternyata sumbernya itu ada pada Raja Iblis satu ini, yaitu bernama Lotus. Yang dimana dikatakan, jika kekuatan dari Iblis satu ini adalah sebuah gelombang suara yang bisa mengakibatkan orang-orang yang mendengarnya seketika ingin merobek kuping mereka sendiri karena tidak tahan akan gelombangnya itu. Di saat si Silo tengah ngespam pedang ke arah si Iblis tersebut, mereka berdua melihat jika Tatsuya telah diculik oleh Lotus. Dan ternyata itu bukanlah tubuh aslinya, melainkan yang benar-benar asli berada di sisi gua. Nah, waktu Silo punya kesempatan buat melemparkan pedangnya ke arah iblis tersebut, tiba-tiba mana dari si Silo malahan habis. Dan karena tidak ada cara lain lagi, mau tak mau si Silo harus bergerak maju untuk membunuhnya secara langsung. Berkat kerjasama dari para pahlawan beserta prajurit dan Dewi, pada akhirnya sang iblis Lotus pun berhasil ditaklukkan. Ya, walaupun kaki si Norgel harus jadi buntung,
karena telah menusuk mata dari iblis itu. Dan setelah kejadian itu, mereka semua pun akhirnya keluar dari gua tersebut dengan selamat. Lalu diberi selamat oleh Venetim, karena telah membawa pulang para pekerja ke kampung halamannya dengan aman. Dan ya, misi kali ini pun dinyatakan selesai. Ditutup dengan mereka yang dihampiri oleh Rio beserta keluarganya, yang ingin berterima kasih banyak kepada mereka, karena berkat pahlawanlah dirinya bisa terhindar dari kematian. Setelah semua hal yang terjadi di pertambangan, mereka semua kembali mendapatkan misi lagi, yang berada di benteng pertahanan ibu kota, bernama Benteng Murid. Dan ketika sampai di dalam, mereka semua pun menikmati festival yang diadakan di benteng tersebut. 修理場からも多少は休息。たとえその手の店が Di sisi lain, kita diperlihatkan Kivia, Teorita, dan Silo yang sedang berjalan-jalan di sekitaran festival sana. Ya, walaupun si Silo agak ribet ketika melihat Teorita yang malah banyak nanya soal makanan ini dan itu. Dan waktu si Teorita tengah mengantri jajanan, tiba-tiba Kivia mulai membuka obrolan, mengatakan jika pandangan dia terhadap si Silo sudah mulai berubah. Yang awalnya ia kira jahat, ternyata malah sebaliknya. Seperti pada saat si Silo menyelamatkan para pasukannya di hutan waktu itu, beserta dengan Silo yang menyelamatkan warga sipil dari dalam gua. Mendengar ungkapan itu, membuat si Silo pun berkata bahwa usahanya selama ini tidaklah sia-sia. Nah, di obrolan selanjutnya, Kivia mulai menceritakan awal mula Dewi Teorita ini ditemukan. Jadi pada waktu itu, si Dewi Teorita tak sengaja ditemukan di reruntuhan. Dan setelah penemuan itu, para ksatria suci di unit 13 diperintahkan buat menjalin kontrak, merawat, serta memanfaatkan kekuatan dari Dewi itu. Tapi hal tersebut membuat serangkaian terjadinya perselisihan antara pihak militer dan kuil. Yang disebabkan karena pada saat Dewi kontrak si Silo yaitu Senerva telah mati, para pihak militer berpikiran sesuatu. Apabila Dewi itu bisa dibunuh, maka mungkin saja mereka juga bisa memperbanyak Dewi. Dan oleh karena itulah, pihak militer mengusulkan penelitian kepada Dewi Teorita. Atau dengan kata lain, mereka ingin membedah si Teorita itu sendiri. Makanya para pihak kuil sudah menentang usulan ini sedari awal. Namun sayangnya, banyak sekali yang mendukung pihak militer. Tapi kondisi itu sudah mulai berubah berkat dari unit pahlawan yang telah mengalahkan 2 Raja Iblis sebelum-sebelumnya. Sehingga membuktikan nilai guna dari si Dewi Teorita. Ya, bisa dikatakan bahwa Dewi ini pada awalnya dianggap tak berguna oleh pihak Galtil. Dikarenakan kemampuan pemanggil pedang dari si Teorita dianggap lebih rendah dibandingkan ke-12 Dewi yang telah ditemukan. Dan oleh karena itulah, Kivia yang mengetahui apa yang akan terjadi kepada Dewi itu, memutuskan buat menebus dosanya dengan bertaruh nyawa di hutan pada waktu itu. Mendengar itu semua, si Silo pun tak habis pikir, mengapa pihak-pihak itu sampai segitunya kepada Dewi yang tak berguna, sampai-sampai harus meneliti dan membedahnya segala. Maka dari itu, si Silo meminta Kivia memberitahunya tentang misi kali ini, supaya ia bisa membuat pihak Galtil itu untuk mengakui kehebatan dari Dewi Teorita. Lalu tak pakai lama, si Kivia pun bilang bahwa misi para unit pahlawan kali ini adalah untuk mempertahankan benteng ini sampai mati dari serbuan Raja Iblis ke-15 yang kita sebut saja sebagai demon. Di malam harinya, terdapat segerombolan orang yang sedang menonton perjudian yang dimana terlihat kalau mas-mas subur ini sudah mengalami beberapa kali kemenangan di sini. Sehingga membuat seorang pahlawan bernama Sef mulai meminta mas-mas itu untuk memberikannya uang bila tidak mau tersakiti. Karena dia tahu kalau mas-mas ini telah melakukan kecurangan di permainan poin. Tapi bukannya mengaku, malahan mas-mas ini mulai mengancam si Sef. Namun hal itu justru adalah sebuah kesalahan besar. Karena secara tiba-tiba, tangannya mulai terputus dalam sekejap. Yang membuat dirinya auto merasakan kesakitan luar biasa. Keesokan harinya, kita diperlihatkan segerombolan Fairy beserta Raja Iblis Demon yang sebentar lagi bakalan sampai ke Benteng Murid. Lalu di lain sisi, di mana Silo beserta yang lainnya tengah memantau pergerakan dari para Fairy ini. Dan Silo pun memperkirakan bahwa segerombolan makhluk itu bakalan sampai di Benteng Murid pada malam hari. Hingga tak lama kemudian, Dota melihat ada pergerakan dari dalam hutan sana. Dan ketika Sef melihat apa itu yang ada di balik hutan, menggunakan matanya yang tajamnya tersebut, ia pun mulai mengetahuinya.
bahwa itu semacam makhluk fairy yang mirip seperti anjing. Dan tak butuh waktu lama, si Seth pun langsung menembak makhluk itu satu persatu. Selesai mengatasi beberapa makhluk di hutan, pada sore harinya, si Silo pun mulai memberikan strategi kepada rekan-rekannya, di mana ia menjelaskan bahwa Tatsuya bakalan menyegel jalur bawah tanah bersama dengan 20 orang kesatria suci. Lalu kemudian si Seth bakalan berjaga di gerbang belakang bersama dengan para napi. Dan selanjutnya, si Norgel beserta para penambang bakalan membantu ksatria suci di gerbang depan. Dan untuk dirinya sendiri, bakalan ia serang langsung. Nah, si Silo pun mulai menambahkan, jika sang Raja Iblis nanti hampir sampai ke benteng ini, barulah mereka bakalan menghabisi Raja Iblis itu dengan jebakan yang sudah disiapkan. Dan dengan cara inilah, mereka bisa bertahan hidup dari invasi para fairy. Singkat cerita, di malam hari, di mana mereka semua tengah bersiaga dengan posisi masing-masing. Hingga tak lama kemudian, segerombolan fairy berwujud kuda pun mulai menyerang terlebih dahulu. Dan ya, misi kali ini pun dijalankan. Heika, ちょっと前にぶっちゃけ陛下に何触れなくてで行くぞ硫酸戦突撃。 Di tengah penyerangan yang sedang berlangsung, tiba-tiba Silo mendapatkan panggilan dari Seth, mengatakan jika ada sesuatu dari arah jauh. Dan ketika dilihat, alangkah terkejutnya ia melihat kalau ada manusia yang sedang menunggangi para fairy sambil menghancurkan gerbang depan sampai jebol. Nah, karena benteng depan telah diterobos, membuat mereka semua terlihat kewalahan. Di sisi lain, terlihat Silo yang masih tak menyangka bahwa manusia-manusia itu bersekutu dengan iblis. Membuat Teorita yang mengetahui hal tersebut merasa ragu untuk menyerang manusia pembelot itu. Lalu kemudian, si Silo pun ingin tahu perihal manusia itu kepada Kivia. Dan ia pun menjawab bahwa kemungkinan para manusia tersebut adalah pasukan pribadi dari keluarga bangsawan yang ahli dalam memanah dan menunggangi kuda. Selesai menjelaskan, si Silo pun melihat kalau pasukan berkuda tadi tiba-tiba mundur dan menuju ke terowongan bawah tanah yang dijaga oleh Tatsuya dan yang lainnya. Lalu mengatakan ke mereka lewat alat komunikasi untuk segera bersiap-siap. Selesai membereskan para manusia pembelot itu, kita pun beralih ke Silo dan Teorita yang akan memulai menyerang para fairy di depan sana. Nah, ketika Silo ingin mundur terlebih dahulu, tiba-tiba bala bantuan mulai bermunculan. Ya, walaupun Silo sempat menolak bantuan dari mereka, tapi mau gimana lagi? Toh juga si Venetim udah terlanjur ngengirim mereka di sini. Lalu tak lama setelahnya, si Silo mendapatkan panggilan dari Dota, mengatakan jika dirinya dikejar oleh para prajurit bayaran. Dan untuk alasan dibalik itu semua, ya karena si Dota yang malah mencuri harta dari prajurit tersebut. Nah, karena ada bala bantuan beserta prajurit bayaran, membuat si Silo dan Teorita pun mulai beraksi lagi. Teorita! Akhirnya, sang iblis pun berhasil dikurung ke dalam jebakannya Silo. Lalu tanpa pikir panjang, si Teorita pun mulai mengeluarkan semua pedangnya di sini dan menusuk si Raja Iblis itu berkali-kali. Ya, walaupun pedang tersebut telah tertancap kepadanya, tapi si Raja Iblis tetap masih baik-baik saja. Dan membuat Silo yang terkena serangan dari iblis tersebut hanya bisa menyuruh dewinya untuk lari dari sana. Dan sungguh bebalnya, si Teorita tak mengubris ucapan dari Silo.
yang menyuruhnya untuk lari. Lebih baik ia bertarung di sisi kesatrianya daripada harus meninggalkannya di medan pertempuran. Mendengar ucapan itu, si Silo pun mulai bersemangat kembali dan meminta Teorita untuk membantunya. 気を用意します。不死身の相手滅ぼせないあります。をさせろってわけか。私たちは屈しません。傭兵巻いたよ。通信がないと思っ Berkat pedang suci beserta bantuan dari rekan-rekannya, pada akhirnya Raja Iblis pun berhasil dikalahkan dengan begitu epik. Nah, karena Raja Iblis telah dibinasakan, maka berakhirlah misi invasi para Free ini. Beberapa hari kemudian, si Silo pun akhirnya siuman dan dijenguk oleh seseorang di sana yang sangat mengapresiasi kinerja dari Silo kali ini. Nah, karena dirinya nggak mau diganggu, membuat Silo menyuruh mereka untuk segera pergi dari sini. Dan mereka pun menuruti kemauannya. Nah, sebelum mereka bakalan pergi dari hadapannya Silo, si kacamata pun memperingatkan kepadanya jika Silo harus berhati-hati dalam melanggar terlalu banyak perintah. Dikarenakan ada salah satu faksi tertentu yang sangat amat mengawasi si Silo. Dan mereka dikenal sebagai pendukung koeksistensi yang akan mencari perdamaian dengan iblis. では失礼。 Beberapa menit kemudian, kita diperlihatkan si Silo yang sedang memarahi Venetim gara-gara telah mengirimkan bala bantuan. Padahal dirinya tidak meminta hal itu demikian kepadanya. Dan oleh karena itulah, Silo pun harus mengetahui rahasia apa lagi yang disembunyikan oleh si Venetim ini. Nah, untuk meredam emosi dari Silo, si Venetim memberitahukan bahwasanya ada orang yang mau menemui Silo. Dan orang itu bernama Frenti. Mendengar nama itu, si Silo pun mengetahui orang tersebut, yang merupakan mantan tunangan dulu. Setelah sampai ke ruang pertemuan, si Frenti pun tanpa basa-basi langsung ke inti pembahasan. Jadi selama sebulan ini, dirinya banyak melawan iblis bersama dengan para penjaga malam. Namun beberapa hari yang lalu, para pasukan Raja Iblis tiba-tiba menghilang di kota Love ini. Tapi bukan berarti mereka hilang begitu saja, melainkan hanya sedang menyamar menjadi manusia. Dan ya, iblis yang bisa menyamar ini disebut sebagai Spriggan, yang merupakan wabah iblis bernomor 59. Dan oleh karena itu, si Franci meminta Silo untuk berhati-hati, karena bisa saja para Spriggan ini telah menyusup ke kota ini. Selesai berbicara dengan Franci, si Silo pun mulai menjalani misinya dalam melindungi Teorita dari ancaman siapapun, bersama dengan Seth dan Kivia. Di saat Silo selesai membeli pisau untuk si Teorita, tiba-tiba ada serangan mendadak dari arah belakangnya. Namun dengan gercepnya, si Kivia pun berhasil memotong tangan dari orang misterius itu. Bersamaan dengan si Seth yang telah membereskan orang yang satunya lagi, menciptakan kehebohan di tengah pasar tersebut. Setelah berhasil melarikan diri dari sana, si Kivia pun mulai berspekulasi bahwa orang-orang yang menyerang Teorita tadi kemungkinan adalah faksi yang bersekutu dengan iblis, yaitu pendukung koeksistensi. Namun belum sempat menjelaskan, tiba-tiba mereka dikejutkan dengan serangan dadakan dari seorang wanita yang cukup kuat. Saking kuatnya, membuat tangan si Seth terluka cukup parah. Dan ya, perkenalkan wanita satu ini yang bernama Shiji Bau. Di tengah hal tersebut, muncullah beberapa faksi beserta dengan pemimpinnya yang bernama Bojum. Bojum ini adalah orang yang cukup sadis. Saking sadisnya, anak buahnya saja dibikin sariawan ekstrim. Gara-gara ia yang malah memotong pembicaraan orang lain. Dan mulailah si Bojum menyerang Silo di depan. Melihat lemparan pisau dari Silo yang begitu lihai, membuat si Bojum pun terpukau dengannya. Namun rasa kagum itu perlu dipendam terlebih dahulu, karena bala bantuan telah tiba di sini, dan langsung membakar para faksi tersebut hidup-hidup. Nah, yang telah ngebakar faksi tersebut adalah rekan pahlawannya si Silo, yang bernama Jace. Namun tanpa diduga, si Bojum ternyata masih hidup. Dan terungkaplah sudah kalau si Bojum ini adalah Spriggan. Setelah si Bojum dan yang lainnya melarikan diri,
Kini para prajurit dan Silo sedang mengadakan rapat penting mengenai keberhasilan mereka dalam mengatasi para sekelompok pembunuh bayaran yang ingin mengincar Dewi Teorita. Dan Kivia menduga jika hal ini telah direncanakan sedari awal. Nah, ketika sedang berdiskusi, tiba-tiba salah satu anggota unit di sana mulai mengatakan kalau kemungkinan besar ada pengkhianat di antara kita semua. Dan para anggota lain pun juga berpikiran seperti itu. Lalu berkata, jika keamanan bagi Dewi Teorita harus dievaluasi ulang oleh individu terpercaya. Namun hal tersebut ditentang oleh Silo. Dengan menjawab kalau individu terpercaya saja juga bisa dicurigai. Bahkan orang-orang yang ada di meja rapat ini juga bisa dicurigai. Nah, sebelum suasananya bakalan memanas, si pendeta agung bernama Marlene meminta mereka untuk tenang dan ingin tahu mengenai interogasi para tawanan kepada Kivia. Lalu ia pun menjawab kalau belum ada kemajuan dalam interogasi kali ini. Apalagi para tawanan itu merupakan seorang petualang tanpa informasi sama sekali. Nah, di tengah perbincangan, si Silo pun mulai memberi opininya kepada pendeta Marlene. Yang seketika melihat ini, membuat Marlene pun terkesan dan akan mendengarkan opininya Silo. Jadi menurut Silo sendiri, ada satu hal yang perlu dilakukan, yaitu kita semua harus memeriksa perantara dari para petualang, atau dengan kata lain, serikat petualang. Nah, dengan saran inilah, mereka semua pun mulai mencari informasi terkait orang-orang yang ada di serikat sana. Dan muncullah satu nama yang menarik perhatian mereka, yaitu Lideo Sodrik. Seorang pria yang dikenal di kota ini karena leluhurnya dulu pernah mengumpulkan prajurit bayaran untuk bisa melawan para bajak laut. Dan itulah mengapa serikat ini dibentuk. Bahkan juga di tempat ini dikenal sebagai Cangkang Sodrik. Dikarenakan bentuk tempat ini yang mirip dengan Cangkang Keong. Dirasa Lideo adalah target utamanya. Barulah Kivia, Silo, dan Dota mulai menjalankan misi penyamaran sebagai seorang petualang. Dan ketika sampai di serikat, si Kivia pun tanpa pikir panjang langsung meminta si resepsionis untuk mencari seseorang yang berpengalaman dalam hal membunuh supaya ia bisa ngebunuh suaminya tanpa mengotori tangannya sendiri. Awalnya, si resepsionis tidak bisa menerima permintaan kayak gitu, dikarenakan mereka tidak menerima pekerjaan sembarangan. Namun karena Silo membujuk si resepsionis menggunakan uang, barulah permintaan mereka di-ACC. Nah, tak lama dari itu, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan oleh kedatangan dari si Frenchie yang membawa para pasukannya di dalam sana. Dan ketika mereka semua telah tiba di lantai atas, si Kivia pun mempertanyakan kedatangan si Frenchie ke sini. Lalu ia pun menjawab, jika ia dan pasukannya tengah menyamar menjadi petualang agar bisa menginvestigasi sesuatu di sini. Dan kayaknya tujuan mereka semua itu sama, yang ingin mencari Lideo untuk diinterogasi. Hingga tak lama setelah itu, tiba-tiba ada seseorang yang mengetok pintu dari luar ruangan. Mengatakan jika ketua serikat ingin tahu rincian dari permintaan mereka berdua tadi. Membuat si Silo pun hanya bisa tersenyum. Karena ia tahu bahwa ini merupakan sebuah jebakan. Dan mereka semua pun bersiap siaga dengan apa yang akan datang setelah ini. やっぱ暴れる方が簡単だ。定規が悪いわね。 Selesai meratakan beberapa musuh di dalam, si Silo pun keluar dengan senyuman yang menyeringai. Sembari bilang, kalau kita harus membersihkan kota ini dari segala macam keburukan yang ada. Di sisi lain, terdapat beberapa bandit yang sedang berlari dengan penuh semangat. Sembari pemimpinnya memberikan semangat ke para anak buahnya untuk segera bergegas. Hingga tak lama kemudian, mereka semua pun melihat kalau ada kekacauan yang disebabkan oleh Silo di scene tadi. Dan oleh karena itulah, banyak orang yang ada di bawah sana mulai berinisiatif untuk segera membunuh si Silo ini. Sin pun berpindah ke Lideo, yang sedang membakar beberapa catatan penting di dalam api unggun, dan meminta adiknya yang bernama Iri untuk terus berada di sisinya, beralih ke Silo dan yang lainnya, yang sedang melawan para Krocho. I choose.
すれば Di tengah mereka sedang dikepung oleh segerombolan bocil, tiba-tiba dari arah lain, muncullah si pemimpin bandit tadi, beserta anak buahnya. Nah, supaya mudah dalam penyebutan nama, kita panggil saja si pemimpinnya ini bernama Jim. Dan tanpa pikir panjang, mereka pun mulai memberi serangan ke mereka bertiga. 3目 ろくな威力も精度僕は任せた Di sepanjang pertempuran berlangsung, tiba-tiba ada satu feri yang muncul entah dari mana, mulai menerjang Silo dari atas sana, yang seketika mengejutkan mereka bertiga, lalu mempertanyakan, apakah Lidio yang menyimpan feri ini? Sembari terus menyerang, hingga tak lama kemudian muncullah bala bantuan, yang ternyata itu adalah Teorita dan para unit pahlawan lainnya, dan meminta orang-orang yang ada di sana untuk menyerah saja. Dengan kombinasi yang luar biasa, pada akhirnya si Ferry berhasil ditumbangkan, lalu meminta Silo untuk mengelus kepalanya. Nah, karena Ferry raksasa sudah dikalahkan, para bandit pun mengaku kalah ke mereka semua. Di sisi lain, terdapat Lideo yang masih menyelinap di antara orang-orang yang sedang mengungsi. Dan karena dia terpisah oleh adiknya, membuat ia diancam oleh Dota di belakangnya, mengatakan jika Lideo harus ikut dengannya. Sementara di lain sisi, terlihat Sejibau dan Bojum yang sedang melihat kekacauan di tengah kota. Hingga tak lama kemudian, ada seorang pria yang menggunakan zirah yang mau menemui mereka berdua di atas. Dan ya, orang yang berzirah ini, yang kita sebut saja sebagai Rick, adalah rekannya mereka. Hanya ingin memberikan informasi jikalau klien mereka yang lain sudah mati. Lalu kemudian, ada salah satu feri kecil di sana yang berbisik kepada Bojum. Dan ketika selesai berbisik, si Bojum pun mulai mengatakan ke mereka berdua, jika kita semua diperintahkan untuk menghapus bukti hubungan kita dengan Lideo. Yang seketika mendengar ini, membuat Rick dan Sejibau tak keberatan dengan perintah tersebut. Nah, yang jadi pertanyaannya adalah, siapakah orang yang memerintahkan mereka bertiga? Dan untuk sekarang masih menjadi misteri. Beralih ke Serikat, di mana di sini si Lideo diinterogasi oleh Silo dan yang lainnya. Nah, di interogasi ini, si Silo menggunakan taktik negosiasi di sini, di mana dirinya bakalan melindungi saudara-saudaranya Lideo beserta keluarganya jika Lideo mau memberikan informasi penting mengenai alasan dibalik rencana pembunuhan Teorita di tempo hari. Dan ya, negosiasi itu pun berhasil dilakukan. Dan barulah si Lideo mau buka mulut kalau tujuan dari semua ini sudah jelas ingin membunuh Dewi. Dan untuk klien yang memerintahkan hal tersebut adalah orang-orang yang menyebut mereka sebagai pendukung koeksistensi. Dan hal itu terjadi 10 tahun yang lalu, di mana pada saat itu, di pria bertopeng mulai mendatangi dirinya. Lalu mengatakan kalau ia ingin membuat kesepakatan. Tapi di waktu itulah, si Lideo tidak ada cara lain. Dikarenakan si pria bertopeng mengancam, jika Lideo tidak patuh dengan kesepakatan ini, maka bersiap-siaplah untuk mati. Dan oleh karena itulah, si Lideo pun melakukan tugasnya selama bertahun-tahun hingga sekarang. Mendengar hal itu, membuat Silo pun murka karena merasa kalau informasinya masih belum komplit dan memintanya untuk memberikan informasi penting lainnya. Nah, karena dia terpojok di sini, barulah ia bilang ke mereka semua, yaitu nama-nama dari orang bertopeng itu. Yang pertama adalah Mahezel, yang kedua adalah Zelkov. Sontaklah Kivia merasa mustahil dengan nama orang-orang itu, karena ia tahu kalau Mahezel adalah seorang pemimpin kuil yang suci. Sedangkan untuk Zelkov sendiri, dia masih memikirkan hal itu. Lalu kemudian tersadar dengan nama tersebut. Namun belum sempat ingin tahu lebih lanjut mengenai nama Zelkov kepada Lideo, tiba-tiba muncullah ledakan di luar sana. Yang ternyata ulahnya si Rick. おい、ライノの力が必要であろう。 Di sisi lain, terdapat Lideo yang berhasil kabur dari sana. Hingga ia pun bertemu lagi dengan adiknya. Nah, di tengah sedang memeluk satu sama lain. Tiba-tiba si adik pun mulai menusuk perut kakaknya sendiri. Yang seketika itu juga membuat Lideo pun menyadari bahwa orang yang ada di hadapannya ini bukanlah Iri yang ia kenal. Lalu orang yang menyamar menjadi adiknya pun menunjukkan jasad anak-anak di sana. Yang membuat si Lideo pun begitu sedih. Dan tanpa pikir panjang, langsung membunuhnya di tempat. Fatality. Dan ya, tanpa diduga-duga oleh kita semua, ternyata dia adalah klien yang memerintahkan Sejibau, Bojum, dan Rick untuk menghapus bukti hubungan mereka dengan si Lideo.
Dan untuk nama dari sang kliennya ini dengan nama Spriggan. スプリガンと呼んでください。 Singkat cerita, di mana Frenzy berhasil menemukan barang-barang di perapian serikat yang sempat dibakar oleh Lideo tadi. Dan ketika Kivia melihat semua barang itu, dia pun terpaku pada satu benda di sebelah kanan, yaitu semacam kunci kayu, yang entah mengapa mengingatkannya pada nama yang pernah disebut oleh Lideo tadi, yaitu Mahezel dan Zelkov. Lalu mengatakan, jika kita bisa mencari cara untuk menangkap orang-orang itu. Di sisi lain, terdapat Venetim yang berusaha meminta kepada pria di sana untuk mengizinkannya membebaskan salah satu rekannya sesama pahlawan. Dikarenakan ia sudah mendapatkan izin dari pihak Galtil itu sendiri. Besok harinya, di mana Silo, Teorita, Jace, dan Norgel tengah berbincang satu sama lain mengenai si Teorita yang mau jalan-jalan keluar kota. Hingga tak lama dari itu, muncullah Kivia di hadapan mereka berempat. Lalu mulai mengatakan ke Silo untuk menemui Pendeta Agung Marlen dan juga membawa para prajurit terpercaya untuk ikut dengan Silo. Nah, kalau kalian perhatikan, jika Kivia ini kayaknya kurang tidur, ya karena kita bisa melihat bahwa di sekitaran matanya yang berwarna hitam. Selanjutnya, kita diperlihatkan Teorita yang sedang dikerumi oleh segerombolan bocil di sana, yang ingin meminta tanda tangan darinya. Nah, ketika suasana sedang aman-aman saja, tiba-tiba ada bel peringatan di kota ini, yang menunjukkan bahwa kota Love telah diserang oleh musuh. Dan ketika mereka berdua selesai berjalan-jalan, si Silo pun dikejutkan oleh kedatangan rekan pahlawan, yang entah mengapa, ia cukup muak dengan orang yang satu ini, yang bernama Reino. Nah, di sini, si Venetim mulai menjelaskan ke mereka semua, jika para feri ini kemungkinan besar bakalan muncul di sekitaran pelabuhan kota Love, dan akan bergerak ke menara ini, yang disebut sebagai Tuija. Nah, karena feri ini kemungkinan akan menjadikan menara itu sebagai tempat mereka, maka Venetim pun mulai memberitahukan perintah dari pihak Galtil, di mana para pasukan pertahanan kota Love bakalan berjaga di sisi dalam, sedangkan untuk unit pahlawan akan melindungi distrik pelabuhan sampai bala bantuan tiba. Mendengar itu semua, membuat Silo begitu murka, mengetahui jika orang-orang itu yang malah memprioritaskan aset para bangsawan di dalam kota daripada mempedulikan warga sipil di distrik pelabuhan, dan mulai mengatakan jika ia tidak akan membiarkan para bajingan itu untuk berbuat seenaknya saja, dan akan membuktikan bahwa kelompoknya tidak bisa dianggap remeh. Nah, dengan semua rencana ini, barulah semua orang mulai bersiap-siap dengan tugasnya masing-masing. Di sisi lain, terdapat Kivia yang sedang ingin menerbitkan perintah untuk misi kali ini. Hingga tak lama kemudian, si Venetim pun menghampiri si Kivia di ruangan sana, dan mulai memberi informasi bahwa kapal-kapal yang berisi beberapa segel suci yang berlabuh diserang oleh para feri. Dan oleh sebab itulah, kita tidak boleh kehilangan satupun aset kuil sekarang ini. Lalu meminta izin untuk memberangkatkan para naga. Mendengar itu semua, membuat si Pirang pun merasa tak percaya. Kenapa para feri itu malah menyerang kapal yang berisi segel suci terlebih dahulu? Dan di tengah hal tersebut, tiba-tiba mereka dikejutkan oleh kedatangan orang lagi di sini, yang mengabarkan jika kapal yang berisi segel suci mengalami kebakaran. Nah, karena situasi ini sudah mulai serius, membuat Kivia pun mengizinkan para unit pahlawan untuk memberangkatkan para naga. Di luar, terdapat warga yang sedang berlari ketakutan. Gara-gara para feri sudah mulai berdatangan ke kota ini, membuat unit pahlawan pun segera bertindak. Dan seperti yang kita lihat, bahwa segel suci dari baju zirahnya Reino cukuplah overpower. Dan seperti yang kita lihat, bahwa segel suci dari baju zirahnya Reino cukuplah overpower. Bahkan ketika mereka diserang oleh feri yang menggunakan segel suci, baju zirah dari Reino bisa mengeluarkan pelindung dengan ketahanan yang begitu kuat. Sehingga tanpa pikir panjang, si Reino pun langsung menembak para feri di atas sana, yang membuat salah satu bangunan itu hancur seketika. Sin pun berpindah ke sebuah gorong-gorong, yang dimana di sana ada prajurit yang sedang menahan para feri, supaya makhluk itu tidak bisa masuk ke dalam kota lewat jalur ini. Hingga tak lama berselang, muncullah Bojum di belakang mereka, dan langsung berubah wujud menjadi iblis. Singkat cerita, kita diperlihatkan Marlen yang sedang mengumpulkan para militer beserta orang-orang kuil.
Dan bisa kita lihat bahwa kedua kubu ini saling bekerja sama. Karena seperti yang kita tahu sebelumnya, bahwa kedua kubu ini dulunya pernah saling berseteru. Gara-gara para pihak kuil yang menentang adanya penelitian terhadap para dewi. Dan untuk alasan dibalik Marlene yang mengumpulkan mereka semua, ya karena ia ingin adanya ikatan bersama, agar bisa membawa manusia menuju kemenangan. Nah sebelum Marlene membawa mereka semua ke medan perang, si Marlene pun mulai berdoa. Semoga berkat Santo Mahezel menyertai kita. Mendengar hal itu, membuat Kivia pun merasa curiga kepada pamannya itu. Digorong-gorong, terdapat para Feri yang telah meratakan semua pasukan di dalam sana. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil memasuki kota ini. Berkat Bojum yang telah menghabisi para prajurit. Nah sebelum Feri ini mau menginvasi lebih jauh, muncullah prajurit lain di dalam sana. Dan langsung menyerang semua Feri tersebut. Di sisi lain, terlihat Sailo yang sedang sibuk meratakan sebagian para Feri di sana. Dan berkat dari bantuannya Tatsuya, urusan pun cepat diatasi. Lalu kemudian, meminta warga sipil yang masih bersembunyi untuk segera keluar dari sana. Karena bala bantuan sebentar lagi akan tiba. Nah, ketika Sailo melihat banyaknya warga di dalam bangunan ini, membuat ia pun kepikiran bahwa rakyat jelata ini harus diajari di medan pertempuran. Dan meminta Reino untuk mengajari mereka cara memakai tongkat petir. Dan Reino pun mengiyakannya. Lalu setelahnya, ada bantuan lain dari atas langit. Siapa lagi kalau bukan si Jace? Nah baru saja si Jace membereskan para Feri itu, tiba-tiba ada serangan dari arah jauh. Yang ternyata adalah si Rick. Lalu merasa terkesan terhadap Jace yang bisa menghindari tembakannya. Hingga tak lama berselang, muncullah Bojum di belakangnya, mengatakan bahwa Rick harus segera menghentikan si Jace tersebut, dan mulai berkata, jika ia tidak ada niat untuk menghabisi semua orang di sini. Lagian dirinya sebenarnya tidak suka terhadap para Spriggan itu. Ya, walaupun dirinya sendiri adalah bagian dari hal tersebut. Dan untuk alasan dirinya yang tidak menyukai kelompoknya sendiri. Ya, karena para Spriggan tidak mempunyai rasa hormat sama sekali. Yang tidak sesuai dengan pemikirannya. Tapi suatu hari, dia menemukan orang yang memahami pemikirannya, yaitu rajanya sendiri. Dan maka dari itu, ia pun akan setia terhadap rajanya, walaupun harus menghabisi para manusia. Di dalam markas, terdapat Kivia yang sedang banyak pikiran hari ini. Lalu setelahnya, si Rajit mulai melapor kepada dirinya jika bangunan administrasi sudah diamankan dan meminta Kivia untuk memberi perintah selanjutnya. Tapi Kivia menjawab bahwa dia sedang sibuk hari ini. Dan untuk sekarang, hanya komandan di lapangan saja yang harus memutuskan hal tersebut. Mendengar ucapan itu, si Rajit pun tak mempermasalahkan hal tersebut. Lagian dirinya bakalan terus berjuang bersama dengan Kivia, bagaimanapun situasinya. Nah, melihat kesetiaannya menjadi prajurit di unitnya, membuat Kivia pun mulai memberitahukan kebenarannya kepada Rajit jika terjadi apa-apa terhadapnya. Di sisi lain, terlihat Sailo beserta Teorita yang segera menuju ke Menara Tuija untuk segera membereskan para iblis di sana. Dan ketika mereka berhasil menghancurkan penghalang yang dibuat oleh para Feri di jembatan, tiba-tiba ada serangan dadakan dari arah belakang yang rupanya adalah si Jibao. Dan tanpa pikir panjang, si Jibao pun langsung mulai menyerang. Nah, di saat si Jibao berhasil dihentikan, si Sailo pun meminta Jace untuk melakukan eksekusi mati kepada si Jibao. Dan ya, dengan kerja sama yang baik, pada akhirnya si Jibao berhasil dihabisi. Nah, supaya lebih puas lagi, kita bakalan melihat eksekusi mati lagi terhadap si Rick yang akan dilakukan oleh si Reino. Dan waktu mereka berdua ingin masuk ke sana, tiba-tiba mereka dicegat oleh Bojum, yang sekarang telah menunjukkan wujud aslinya, dan merasa terkesan kepada Sailo untuk kesekian kalinya. Lalu tanpa babibu, si Bojum pun memulai serangannya, dengan mengeluarkan darahnya secara bertubi-tubi. Awalnya, si Sailo cukup kewalahan terhadap serangannya itu. Tapi melihat bahwa Bojum berniat ingin membunuh Dewi Kontraknya, membuat si Sailo pun langsung melepas ikatannya dan tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Nah, berkat kerjasama di antara mereka berdua, pada akhirnya si Silo berhasil menusuk senjatanya di bagian mata si Bojum. Lalu tubuhnya hancur berkeping-keping. Setelah semua hal yang telah terjadi, kini mereka sedang ingin balik ke markas. Namun di pertengahan jalan, tiba-tiba ada yang meminta tolong ke Teorita dan Silo, yang rupanya adalah Spriggan yang menyamar menjadi iri, lalu berpura-pura jika ayahnya perlu dibantu sesegera mungkin. Dan ketika Teorita lagi menenangkannya, secara tiba-tiba si iri ini langsung menyerangnya. Namun untungnya, si Silo gercep menolong Teorita yang mau dibikin donat ama si Spriggan ini. Lalu menendangnya sampai menghancurkan jendela rumah orang. Tapi walaupun ia bisa lolos dari Silo dan Teorita, namun tidak untuk si Reino, yang mengetahui jika Spriggan ini mau kabur mencari inang baru, dikarenakan ia adalah seorang Spriggan juga, yang dihukum menjadi pahlawan karena telah membunuh sesama iblis. Dan ia merasa bahwa dengan membunuh sesamanya, maka ada kepuasan tersendiri di sana. Lalu mulai mengempasnya, dan diakhiri dengan menginjak tengkoraknya. Di sisi lain, kita diperlihatkan ada seseorang yang sedang pergi entah kemana. Dan sungguh plot twist, ternyata Bojum masih hidup. Yang waktu si Silo membunuh wujud iblisnya pada waktu itu, hanyalah sebuah boneka saja. Sementara di lain sisi, terdapat Kivia dan Rajit yang sedang berada di ruangannya Marlene untuk melaporkan hasil peperangan ini yang sungguh memuaskan. Namun di tengah hal tersebut, si Kivia pun tanpa basa-basi langsung berkata ke pamannya ini bahwa Marlene telah bersekongkol dengan para faksi koeksistensi itu. Mendengar hal itu, membuat Marlene pun tak bisa mengelak lagi dan memberitahu alasan ia yang berkhianat ke manusia. Itu dikarenakan dirinya melakukan semua ini demi orang-orang yang ia sayangi, entah itu orang-orang terdekat maupun keluarga sendiri, untuk bisa mengelola dunia ini menjadi lebih baik. Lalu menambahkan jika manusia akan kalah dari iblis, dan sebagai orang-orang yang bertahan hidup harus memihak para penguasa, serta membawa mereka ke jalan yang seperti itu. Sontaklah Kivia begitu muak, mengetahui bahwa pamannya tidak mempunyai perasaan sama sekali terhadap orang lain. Dan walaupun dirinya tak mengenal orang-orang itu, tapi setidaknya ia tak membuat orang tersebut terlantar begitu saja. Nah, karena si Kivia tidak bisa dibujuk, maka Marlene tidak ada cara lain lagi selain memusnahkan putrinya sendiri. Namun tanpa diduga-duga, si Rajit harus menjadi korbannya. Gara-gara ia yang mau melindungi komandannya itu. Nah, melihat kematian dari si Rajit, membuat Kivia dibutakan oleh amarah dan langsung membunuh pamannya sendiri. Zatoshu. Dan jujur saja, adegan ini membuatku cukup syok ketika menontonnya. Oke, lanjut ke cerita. Beberapa waktu kemudian, terdapat para unit pahlawan yang sedang merayakan keberhasilan mereka di misi kali ini. Namun tak lama setelahnya, muncullah Frenchie di hadapan mereka semua dan membawakan kabar buruk di sini, bahwa penyerangan para Feri di kota ini hanyalah pengalihan semata. Dikarenakan Raja Iblis Abaddon berhasil menembus pertahanan Orde ke-9 Kesatria Suci dan menyerang ibu kota kedua. Mendengar itu semua, membuat semua anggota unit pahlawan dibikin terkejut oleh informasi ini. Nah, si Frenchie pun menambahkan, jika para iblis itu telah membaca pergerakan kita sedari awal dan berhasil menguasai kota kedua sepenuhnya. Selanjutnya, kita diperlihatkan Kivia yang sedang berada di jeruji besi, termenung memikirkan semua hal yang telah terjadi baru-baru ini. Hingga tak lama kemudian, muncullah si kacamata satu ini yang membacakan dakwaan dari Kivia, lalu memintanya untuk memilih salah satu dari hukuman ini. Yang pertama, eksekusi mati. Lalu yang kedua, harus menjadi pahlawan. Mendengar dua pilihan itu, membuat Kivia pun berkata, jika ia mau menjadi pahlawan, supaya terus membantu orang lain di luar sana. Nah, karena Kivia sudah memilih opsinya, barulah si kacamata bilang bahwa keputusannya tidak bisa diganggu-gugat. Dan ya, si Kivia pun resmi dihukum menjadi pahlawan terpidana dengan cara mati satu kali sebagai bentuk dari keseriusannya. 勇者系に処す